Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM buntut kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Menanggapi hal ini, Deddy justru menyampaikan terima kasih karena kebijakannya mendapat perhatian dari masyarakat. Dikutip dari Tribun Jabar pada Sabtu 10 Mei, Deddy mengungkapkan bentuk perhatian itu ada yang berupa kritik, saran, bahkan tuduhan melanggar HAM. Baginya hal itu adalah risiko yang harus dihadapi seorang pemimpin demi mencetak generasi muda Jawa Barat yang lebih baik. Deddy pun mengajak semua pihak yang peduli terhadap masa depan anak-anak untuk ikut serta menyelesaikan masalah kenakalan remaja. Ia menyebutkan saat ini sudah banyak anak yang didaftarkan orang tuanya. Mereka bahkan antre menunggu giliran untuk menjalani pendidikan di barak militer. Deddy yakin jika semua pihak semangat untuk merawat dan mendidik anak-anak, maka tugas gubernur akan semakin ringan. Adapun pihak yang melaporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM adalah Adel Setiawan, orang tua salah satu murid sekaligus seorang pengacara. Ia menilai kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer telah menyimpang dari tujuan pendidikan, bahkan berpotensi melanggar HAM. Adel menganggap Deddy tidak paham filosofi pendidikan dan meminta agar kebijakan tersebut dihentikan. Dilaporkan ke Komnas HAM, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya buka suara. Dalam keterangan di Instagram pribadinya pada Sabtu 10 Mei 2025, Deddy justru mengucapkan terima kasih atas pelaporan tersebut. Ia menyebut bahwa dilaporkan ke Komnas HAM memang sudah menjadi risiko yang harus dihadapi demi masa depan anak-anak Jawa Barat. Deddy lantas menganggap bahwa pelaporan itu sebagai bentuk perhatian dari berbagai pihak atas upaya Pemprov Jawa Barat dalam mengatasi anak-anak berperilaku khusus. Tak lupa Deddy pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama ikut menyelesaikan permasalahan dengan membantu pemerintah. Menurut Deddy, kebijakannya untuk memasukkan anak-anak berperilaku khusus ke barak militer disambut antusias oleh masyarakat. Hal itu terbukti dengan banyaknya orang tua yang mengantri menunggu giliran pemanggilan saat mendaftarkan anak-anaknya. Meski demikian, jika ada orang tua yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, Deddy menegaskan bahwa pihaknya tidak memaksa. Ia justru senang jika ada orang tua yang bertanggung jawab dan mampu mengatasi masalah tersebut, di mana hal itu dinilai sebagai langkah yang justru meringankan tugas pemerintah. Belakangan diketahui bahwa Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh sejumlah orang tua siswa pada Kamis 8 Mei 2025. Ia dilaporkan lantaran dituding sebagai gubernur yang melanggar hak-hak anak buntut dari kebijakan pendidikan militer yang ia terapkan bagi siswa nakal. Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silahkan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Jadi agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini, dididik
diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini dirawat, dijaga, dan dididik oleh Bapak dan Ibu yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan masa depan mereka, maka tugas gubernur akan semakin ringan dan saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Saya tunggu ya, bisa menghubungi Dinas Pendidikan, bisa menghubungi Sekpri Gubernur, bisa menghubungi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, bisa menghubungi para bupati, wali kota, kepala Dinas Pendidikan. Sosok ortu murid yang laporkan Deddy Mulyadi ke Komnas HAM, Adel Setiawan bukan orang sembarangan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh wali murid, Adel Setiawan. Adel Setiawan menilai kebijakan Deddy Mulyadi mengirim anak nakal ke barak militer berpotensi melanggar HAM. Dengan lantang Adel Setiawan mengatakan ia tidak setuju dengan kebijakan baru Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM, ungkap Adel Setiawan dikutip dari tayangan Kompas TV, Sabtu, 9 Mei 2025. Sosok Adel Setiawan. Adel Setiawan bukan sosok sembarangan, ia merupakan seorang pengacara. Adel Setiawan tergabung dalam tim de facto Partners Law Office. Selain berprofesi sebagai pengacara, Adel kabarnya juga pernah menjadi Ketua Forum Silaturahmi Alumni, FSA, Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Sosok Adel pernah disorot beberapa tahun lalu saat menangani sejumlah kasus. Ia pernah melaporkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, RI ke Komisi Informasi, KI, Pusat. Adel bahkan sempat mengikuti bidang penyelesaian sengketa informasi publik antara dirinya sebagai pemohon dengan termohon KPPU RI. Pada sidang yang digelar di ruang sidang utama KI Pusat, Selasa, 25 Februari 2025, tersebut, Majelis Komisioner juga memeriksa bukti dukung tambahan yang disampaikan oleh para pihak. Dari hasil sidang, Komisi Informasi, KI, Pusat menolak permohonan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Adel Setiawan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU. Hal ini disampaikan Majelis Komisioner yang diketuai Rospita Vici Paulin bersama anggota Arya Sandiryuda dan Samrotunaja Ismail dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung di ruang sidang utama KI Pusat, Jakarta, 29.04. Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi yang disengketakan oleh pemohon berupa fakta integritas terkait perkara nomor 04 KPPUI 2024 merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon berupa dokumen fakta integritas atas perkara nomor 04 KPPUI 2024 adalah informasi yang dikecualikan, ujar Rospita Vici Paulin dalam membacakan putusan. Adel Setiawan sebelumnya mengajukan permohonan agar KPPU memberikan dokumen fakta integritas terkait perkara nomor 04 KPPUI 2024, dengan tujuan untuk mengetahui kepatuhan para terlapor terhadap putusan perkara tersebut. Namun, KPPU menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa informasi yang dimintakan adalah rahasia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 99 ayat 4, Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023. KPPU menyampaikan bahwa informasi yang dimintakan dibuat oleh pelaku usaha, SOPI, sebagai syarat permohonan perubahan perilaku dan bukan diterbitkan oleh termohon.